Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divi Ivanindi, NIM E2019-1182 dari Prodi Perbankan Syariah 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan atau tanggapan dari materi ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau perekonomian 3 sektor, yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor seperti sektor perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga. Jadi, perekonomian 3 sektor ini adalah perekonomian yang tidak ada hubungannya dengan luar negeri, hanya dalam negeri saja, dan juga tidak ada ekspor maupun impor. Oleh karena itu, ekonomi 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya, dalam perekonomian 3 sektor ini terdapat siklus pengeluaran dan juga pendapatan yang diperoleh perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga. Misalnya, pengeluaran perusahaan kepada pemerintah seperti pajak. Kemudian pada rumah tangga, seperti gaji, upah, sewa, laba, bunga, dan lain sebagainya. Dalam perekonomian 3 sektor ini juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintah yang akan menimbulkan perubahan penting bagi perekonomiannya sendiri. Seperti yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah. Itu akan menambah pengeluaran agregat bagi industri dan rumah tangga. Kemudian yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan yang akan menaikkan perbelanjaan agregatnya. Selain itu, dalam perekonomian 3 sektor ada aliran baru. Aliran baru itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan pemerintah. Dan yang kedua, pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, pendapatan dan sektor pemerintah ke rumah tangga. Pendapatan yang diterima dalam rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Tujuan itu adalah yang pertama, untuk ditabung. Yang kedua, membayar pajak, karena pajak adalah sebuah kewajiban bagi setiap individu. Dan yang ketiga, pembiayaan konsumsi. Kemudian ada juga syarat perekonomian 3 sektor, yaitu tidak adanya hubungan perdagangan dengan luar negeri. Jadi, syarat pendapatan nasionalnya itu berlaku persamaan. Rumusnya C plus I plus G sama dengan C plus S plus T, yang mana C itu adalah rumah tangga, T itu pajak, S adalah tabungan, dan G adalah pemerintah. Dalam perekonomian 3 sektor, tidak terlepas dengan yang namanya pajak. Jenis pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan pada pihak yang berhak membayar pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Selain itu, ada juga jenis pajak yang lain, yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif adalah yang mana ketika pendapatannya tinggi, maka pajaknya pun juga akan tinggi. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk dari pajak sendiri, yaitu yang pertama, pajak regresif. Pajak itu turun ketika pendapatannya naik. Yang kedua, pajak proporsional. Pajak yang tetap walaupun berapapun tingkat pendapatannya. Dan yang ketiga, pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak yang naik ketika pendapatannya naik. Kemudian ada efek pajak antara konsumsi dan tabungan, yaitu akan mengurangi pendapatan disposibelnya, yang otomatis konsumsi dan tabungan akan turun. Jadi,
Setiap pungutan pajak itu menimbulkan perubahan pada pendapatan disposibelnya. Jika terjadi kemerosotan disposibel, akan mengurangi jumlah tabungan dan juga konsumsi. Jumlah tabungan dan konsumsi yang berkurang sama dengan berkurangnya pendapatan disposibel. Rumusnya itu YD atau pendapatan disposibel sama dengan min T atau pajak sama dengan sigma C konsumsi plus sigma S yaitu tabungan. Tanggapan dari saya, apabila ada salah kata atau masih ada yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.